Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, masih bersama Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005 hingga 2010, Bapak Said Didu. Pak Said, jika kemudian cita-cita besarnya adalah, ini juga terkonfirmasi oleh Pak Arya Sinulinga bahwa konsep super holding ini adalah menjadi goal besar lah. Tapi kemudian yang jadi fokus sekarang adalah bagaimana membuat BUMN-BUMN ini menjadi inline sehingga kemudian yang dibuat konsepnya sejauh ini adalah subholding ataupun klasterisasi. Apakah dengan konsep klasterisasi ataupun subholding kita menuju ke superholding, Pak Said, atau memang menurut Anda ada perbedaan arah? Saya kembali pertanyaan bahwa tujuan pembentukan superholding adalah untuk agar BUMN dikelola secara profesional. Itu tujuannya. Oke. Nah, subholding memang adalah langkah awal menuju superholding. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah subholding ini sudah memang diarahkan kepada profesionalisme. Saya melihat ada beberapa yang oke, tapi saya belum yakin bahwa itu terjadi. Saya kasih contoh begini. Contoh ininya. Di perusahaan PT Perkebunan Nusantara, itu kan diholdingkan menjadi PTPN di PTPN 3, membawahi 13-14 PTP di bawahnya. Apakah intervensi di sana berkurang? Saya melihat belum. Walaupun sudah subholding. Contohnya adalah Pak Erick Thohir menetapkan direksi anak perusahaan hanya 1 orang, tapi komisaris tetap 5. Dan saya melihat komisarisnya adalah sama sekali bukan profesional. Itu adalah bekas tim sukses, bekas anggota DPR gagal, jadi masih tetap menjadi tempat penampungan para politisi dan orang-orang yang dianggap sebagai tim sukses penguasa. Jadi subholding tidak menjamin bahwa itu mengurangi intervensi non korporasi ke dalam. Nah, kita lihat di pupuk itu holdingnya adalah PT Pupuk Indonesia, membawahi Pustri, Petrokimia, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, dan Pupuk Iskandar Muda. Nah, apa yang terjadi di sana? Sama juga, direksinya 3, komisarisnya 7. Komisarisnya 7. Nah, ini menurut saya, jadi masih tetap, walaupun subholding masih tetap digunakan sebagai sebagai tempat penampungan. Demikian juga, nah saya melihat awalnya BUMN terbuka, TBK itu bank, Telkom, dan lain-lain, itu sudah mengarah profesionalisme. Tapi pengangkatan terakhir kemarin, kita lihat bahwa non-profesionalisme masuk lagi. Jadi orang-orang politik masuk lagi ke dalam BUMN TBK. Nah, saya berharap dulu tuh BUMN TBK menjadi contoh bahwa BUMN yang dikelola dengan basis profesionalisme, kinerjanya lebih bagus daripada BUMN yang tidak dikelola secara profesional. Nah, itu yang menurut saya, jadi kembali lagi intinya adalah mau superholding, mau Kementerian BUMN ada, mau subholding, kalau masih tetap digunakan sebagai alat kekuasaan, maka BUMN tidak akan pernah berhasil seperti yang kita harapkan. Baik. Salah satu yang juga menjadi fokus adalah bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara lah ya dari setoran dividen yang dilakukan. Jika kemudian konsepnya menjadi super holding, apakah ada perubahan dari ataupun Anda memprediksikan ada kemudian perubahan jumlah dividen yang akan disetorkan kepada negara? Artinya apakah akan berkurang atau mungkin karena tata kelolanya lebih efisien, kemungkinan setoran dividen kepada negara dari super holding begitu akan lebih tinggi? Dividen itu adalah kebijakan, jadi tidak ada kaitannya. Yang pasti bahwa kalau tidak untung tidak ada dividen disetor. Jadi kalau dikelola profesional, peluang besarnya untung akan naik. Baik. Dan kalau terlalu banyak untung, maka itu pasti dividennya diambil karena daripada nganggur. Masih ingat dulu, pernah beberapa kali saya itu mengambil dividen 100% dari keuntungan. Karena bagi perusahaan, kalau kelebihan uang itu lebih bahaya daripada kekurangan uang. Jadi jangan dipikirkan itu, bikin untung dulu, dividen itu pasti diambil. Dan perusahaan juga nggak mau kalau terlalu banyak cashnya. Itu jadi saya katakan tidak ada kaitan antara
super holding dengan dividen dan subholding. Karena, nah, yang problem adalah tata kelolanya. Pasti pertanyaannya dikaitkan dengan dividen Inalum, contohnya Bukit Asam, oke? Halo? Ya. Dividen kan akan dividen yang BUMN untung, perusahaan yang untung kan menyetor ke induk, oke? Apakah induk ini menyetor ke negara? Itu kan pertanyaannya, ya kan? Apakah pernah? Gampang, kasih aja target induknya, BUMN holdingnya. Setahun ini pemerintah ngasih target sebagai pemegang saham, dividennya sekian. Nah, tetapi ada juga yang bisa masalah kalau induk holdingnya menghadapi masalah. Contoh umpamanya, itu dividennya Bukit Asam besar sekali triliunan, tapi kan tidak disetor ke negara karena digunakan oleh induknya Inalum untuk menghadapi persoalan utang yang dihadapi. Nah, jadi memang apapun diputar-putar, mau subholding, mau super holding, mau ini adalah profesionalisme di semua tingkatan agar memberikan keuntungan yang besar. Baik. Dengan keuntungan yang besar, maka dipastikan dividen akan besar. Gitu. Ya, baik. Itu yang sebetulnya juga sebaiknya diprioritaskan ya Pak Said. Mungkin atau tidak, jika kemudian secara konsep ini kita akan menuju ke super holding, tapi kemudian Kementerian BUMN masih tetap ada. Dan mungkin masih dinilai sebagai sebuah sistem tata kelola yang dinilai masih cukup ideal lah. Jadi kemudian konsepnya menuju super holding, tapi Kementerian BUMN tetap ada. Mungkin atau tidak Pak Said? Jadi saya begini, bisa saja itu ada, tapi beginilah, saya katakan, Kementerian BUMN itu tempatkanlah orang profesional yang hanya takut kepada Allah, kepada Tuhan, dan melawan semua intervensi, maka yakin saya BUMN akan baik. Itu saja. Tapi kalau memang sudah ada niat menempatkan orang atau menjadikan BUMN sebagai kuda tunggangan kekuasaan untuk menampung orang-orang non-profesional yang dekat dengan kekuasaan, maka apapun bentuknya akan hancur BUMN. Itu saja sebenarnya prinsipnya. Sekarang awalnya saya berharap Pak Erick Thohir sebagai profesional melakukan itu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat ternyata beliau tidak kuat. Sama sekali tidak kuat melawan itu, malah memperlebar dengan tadi contoh menambah direksi hanya 1, komisaris 5, direksi hanya 3, komisaris 7, kemudian ada ide menambah tim ahli. Itu menurut saya benar-benar menjadikan BUMN tempat penampungan orang-orang non-profesional. Baik. Sejauh mana sebetulnya fungsi komisaris ini dapat menjadi sebuah pemicu tata kelola BUMN agar menjadi lebih profesional? Ini kemudian saya akan meminta Pak Said kemudian untuk sharing pengalaman beberapa waktu yang lalu menjadi komisaris. Seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.